Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kali ini. Kita akan membahas tentang 3 teknologi utama yang membentuk sebuah website, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Pengenalan dasar web developer, HTML, CSS, dan JavaScript. Memahami teknologi utama untuk membuat website sederhana secara mandiri. Agenda dan tujuan pembelajaran web development, yaitu yang pertama adalah web development, fungsi web development dan peran HTML, CSS, dan JavaScript. Yang pertama ada HTML, CSS, praktik mandiri, JavaScript, integrasi, dan kesimpulan. Memahami HTML dan struktur dasar halaman web. Pelajari fungsi HTML sebagai kerangka utama dan elemen dasar pembangun halaman. Jika dianalogikan, website itu seperti sebuah rumah. HTML adalah kerangkanya, CSS adalah cat dan dekorasi interiornya. Sedangkan JavaScript adalah listrik dan mesin yang membuat rumah itu bisa berfungsi dengan baik. Hampir semua website di dunia menggunakan ketiganya. Dasar utama web development digunakan oleh perusahaan besar, Google, Facebook, Netflix, dan lain-lain. Ketiga teknologi ini sangat penting karena semua web modern mengandalkan HTML, CSS, dan JavaScript. Bahkan perusahaan besar seperti Google, Facebook, hingga Netflix menggunakan kombinasi ini dalam membangun produk mereka. Jadi kalau kita ingin menjadi web developer, memahami 3 hal ini adalah langkah wajib yang kalian pelajari. Dan di sini adalah struktur dasar halaman web. Yang pertama, HTML sebagai bahasa markup standar. HTML merupakan bahasa markup utama yang digunakan untuk membuat dan mengorganisasi halaman web seperti teks, gambar, tautan, dan multimedia. Yang kedua ada deklarasi type dokumen dengan doc HTML. Deklarasi ini membantu browser tentang versi HTML yang digunakan, memastikan halaman web ditampilkan dengan benar dan konsisten. Yang ketiga, elemen sebagai root halaman. Tag membungkus seluruh konten halaman dan berfungsi sebagai elemen utama dalam struktur dokumen HTML. Bagian berisi metadata dan judul elemen menyimpan informasi yang penting seperti judul halaman dan metadata yang tidak langsung terlihat pengguna, namun esensial untuk halaman. Yang kelima, konten utama dalam elemen. Semua konten yang terlihat oleh pengguna seperti teks, gambar, dan elemen multimedia ditempatkan di dalam pada halaman web. Yang keenam, tag dan mendefinisikan teks utama. Teks digunakan untuk judul utama, sedangkan untuk paragraf membantu pengorganisasian dan menstrukturkan konteks teks secara jelas. Memahami CSS untuk mengaturkan tampilan web efektif. Pelajari cara CSS
mengontrol desain visual dan memisahkan struktur halaman web secara profesional. CSS mengatur tampilan visual halaman web. CSS digunakan untuk mengontrol warna, tata letak, font, ukuran, responsivitas, sehingga halaman web terlihat menarik dan fungsional di berbagai perangkat. Memisahkan struktur HTML dan desain visual CSS. Dengan memisahkan kode HTML dan CSS, pengelola halaman web menjadi lebih mudah dan efisien, serta meningkatkan keterbacaan dan pemeliharaan kode. CSS dapat ditulis di file terpisah atau tag. Penggunaan file CSS eksternal atau tag. Selection CSS menentukan elemen yang diatur. Selektor seperti body, H1, dan header 1 dan paragraf digunakan untuk menargetkan elemen HTML tertentu, sehingga gaya dapat diterapkan secara spesifik dan terstruktur. Contoh aturan CSS sederhana meningkatkan pemahaman. Pada contoh kode CSS di dasar seperti pengaturan background, font, warna, dan alignment membantu memvisualisasikan fungsi CSS dalam praktek nyata. Manfaat JavaScript untuk interaksi web. Pelajari JavaScript menambah elemen interaksi dan membuat halaman web menjadi responsif terhadap pengguna. JavaScript berjalan langsung di browser pengguna. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang dieksekusi pada sisi klien di browser, sehingga memungkinkan interaksi tanpa perlu komunikasi setiap server setiap saat. Menambah elemen interaksi seperti tombol dan form. Dengan JavaScript, pengembang dapat membuat tombol, formulir, animasi, dan validasi data yang meningkatkan pengalaman pengguna secara signifikan. Manfaat lainnya, membuat halaman web dinamis dan responsif. JavaScript memungkinkan halaman responsif aksi pengguna secara real-time, seperti klik, input, dan hover tanpa perlu reload halaman. Memanipulatif elemen HTML dan CSS secara real-time. JavaScript dapat mengubah tampilan dan struktur halaman dengan mengakses DOM dan mengubah gaya CSS secara langsung serta pengguna berinteraksi. Contoh kode menangani event klik tombol. Menangani event klik tombol dengan event listener untuk menampilkan pesan, alert, memperhatikan cara interaktivitas secara sederhana JavaScript. Memahami kolaboritas HTML, CSS, dan JavaScript dalam web. Penjelasan peran dan integrasi ketiga teknologi utama dalam pengembangan halaman web dinamis dan estetis. HTML sebagai struktur halaman. HTML menyediakan kerangka dasar dan isi halaman web seperti judul dan tombol yang menjadi fondasi elemen lain. JavaScript menambah interaktivitas. JavaScript memberikan fungsi dinamis pada halaman seperti menampilkan alert saat tombol diklik, meningkatkan pengalaman pengguna. CSS tampilan visual. CSS mengatur gaya estetika halaman, misalnya warna tombol, sehingga tampilan menjadi menarik dan konsisten. Langkah praktis memulai proyek web mandiri. Yang pertama, membuat file indeks HTML sebagai kerangka utama.
Langkah awal dengan membuat file index HTML sebagai struktur dasar halaman dan tempat konten utama ditampilkan. Yang kedua, menambahkan file CSS eksternal atau style internal. Integrasikan CSS dengan menambah file eksternal atau menulis style di tab. Menyisipkan kode JavaScript untuk interaktivitas. Tambahkan interaktivitas dengan menyisipkan kode JavaScript di akhir halaman atau file terpisah agar website dinamis. Menggunakan editor teks Visual Studio Code. Dengan menggunakan editor seperti Visual Studio Code atau yang disingkat dengan VS Code yang mendukung penulisan kode dengan fitur lengkap untuk produktivitas tinggi. Menjalankan dan menguji halaman di browser utama. Jalankan dengan uji website di browser populer seperti Chrome atau Firefox untuk memastikan fungsi dan tampilan sesuai harapan. Yang keenam, memperbaiki dan mengembangkan fitur website. Lakukan perbaikan dan pengembangan fitur berdasarkan hasil pengujian dan kebutuhan. Meningkatkan website secara bertahap. Workflow pengembangan web front-end dan dengan HTML, CSS, JavaScript. Nomor 1, perencanaan website. Nomor 2, pembuatan struktur HTML. Nomor 3, styling dengan CSS. Nomor 4, penambahan interaktivitas JavaScript. 5, pengujian website. Yang keenam, optimasi dan debugging. Itulah langkah-langkah sistematis untuk membangun website interaktif dan responsif secara efektif. Next. Optimalkan kemampuan web development dengan sumber terpercaya. Manfaat dokumentasi tutorial dan praktik mandiri untuk penguasaan HTML, CSS, dan JavaScript secara efektif. Manfaatkan dokumen resmi MDN Webdocs untuk belajar HTML, CSS, dan JavaScript secara mendalam. Dokumentasi proses belajar dan hasil coding untuk evaluasi diri dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Ikut tutorial interaktif di Freecom, Codecamp dengan proyek nyata untuk meningkatkan kemampuan coding secara bertahap. Gunakan Webschool sebagai referensi cepat dengan contoh sederhana yang mudah dipahami. Tonton channel-channel YouTube, Savely Media, dan Ninja untuk tutorial web development yang jelas dan praktis. Buat proyek mandiri seperti portofolio pribadi dan gunakan GitHub page untuk hosting gratis. Bergabung di forum dan komunitas developer seperti Stack Overflow dan GitHub untuk bertukar ide dan solusi. Lakukan coding challenge harian secara konsisten untuk mengasah problem solving dan adaptasi teknologi baru. Itulah cara untuk meningkatkan kemampuan web di web development dengan sumber terpercaya. Dan ini adalah sumber-sumbernya yang telah saya paparkan. Di sini ada Codecamp dan VS Code. Dan di sini juga ada channel YouTube Savely Media dan Ninja. Next. Siap memulai perjalanan menjadi web development? Mari kita praktikkan sekarang juga. Pahami fondasi praktik proyek dan kembangkan skill untuk sukses di dunia web development.
Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata yang tidak dapat saya perbaiki. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.